Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita lagi berada di kenikmatan yang sangat-sangat indah. Kita lagi berada di kebun-kebun surga. Mengapa demikian? Tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan belajar ilmu agama. Mengapa dibilang kebun-kebun surga? Sebab suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Sahabatnya Rasulullah lagi duduk-duduk. Rasulullah bilang, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau kalian inilah kalau umpama lagi jalan-jalan, lihat ada kebun surga, farta'u, maka duduk, masuk ke kebun surga. Ini sahabat-sahabat lainnya bingung. Tanya, kebun surga di mana ya Rasulullah? Kan kita masih hidup. Kan masih di dunia, belum ada surga. Lantas Rasul SAW beliau mengatakan majalisul dzikir wal ilmi. Majelis-majelis zikir. Di dalam majelis itu berzikir, mengingat Allah, berdoa kepada Allah, istighosah. Itu adalah kebun-kebun surga. Dan juga majelis ilmu. Majelis yang mana di sana disebutkan ilmu agama. Membahas ilmu agama, maka majelis tersebut adalah kebun-kebun surga. Berarti kita ini sekarang lagi berada di kebun surga. Suatu kenikmatan bagi kita ini. Tidak ada kenikmatan yang melebihi ini sudah. Maka alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku hidayah, Engkau telah memberikan aku taufik sehingga aku masih bisa belajar ilmu agama. Engkau telah meringankan aku ya Allah, sehingga aku masih bisa terus berada di kebun surga. Kalau sudah sering-sering kebun surga, sering-sering duduk di kebun surga, Pak, insya Allah sangat gampang dia masuk ke dalam surga. Yang berbahaya ke kebun surganya aja malas. Belajar ilmu agama malas, itu bahaya. Kalau sudah nggak mau sama kebun surga, apalagi sama surganya nanti. Ya, bagaimana orang punya rumah di sini, rumah depan ada kebunnya besar. Saya mau masuk ke rumah itu, tapi nggak lewat kebun, nggak bisa. Kalau mau masuk rumah harus lewat kebun. Nggak bisa, mau gimana, mau lewat mana? Cuman bisa lewat rumah, masuk rumah saya kalau lewat kebunnya. Begitu juga orang mau masuk surga lewat kebun-kebunnya juga. Kalau dia nggak mau dengan kebun-kebun surga, bahaya. Dia nggak mau dengan ilmu agama. Dia nggak mau dengan majelis-majelis zikir. Sangat sulit dia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bisa ringan belajar ilmu agama, ringan. Insya Allah kita dijadikan semua penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Nggak rasa gitu. Duduk ini nggak tahu ini lagi di kebun surga ini. Masya Allah. Ini terus belajar ilmu agama ya. Kalau nggak mau itu yang berbahaya nanti. Kadang mau nyalain Dalwa TV aja malas. Mau nyalain Dalwa TV malas. Ada di rumah majelis ilmu agama, kita mau hadir malas. Nah itu bahaya. Kalau sudah kita nggak mau sama ilmu agama, sama kebun surga, bagaimana sama surganya nanti? Maka terus lawan hawa nafsunya. Mau nyalain malas harus. Beliau Abu Yal Habib Zain Baharun, ya, kurang apa beliau. Beliau mengatakan dari pagi sampai malam hari Dalwa TV itu nyala di rumah beliau. Dari pagi sampai malam hari. Itu istilahnya beliau sudah kalau umpama sekali Abu Yal Habib Zain Baharun, beliau nggak lihat Dalwa TV sudah sangat cukup sudah. Keseharian beliau sudah ngurusin pondok terus. Waktu buat keluarga, waktu buat teman-teman sedikit. Waktunya dia habiskan buat pondok sudah. Tapi tetap
perhatian beliau dengan Dalawat TV. Menunjukkan sangat pentingnya Dalawat TV ini. Ya, apalagi kita cuma di rumah nggak ada kesibukan lain. Mau nggak lihat Dalawat TV mau ngapain? Ya. Terus juga kalau bisa kita tidur Habib jadi. Terus kita nyalain terus Dalawat TV. Terus kalau udah Dalawat TV nyala terus nggak kita matiin, otomatis kita jalan lagi di rumah, kita lagi duduk-duduk di ruangan depan kita denger tuh. Oh, sekarang lagi bahas masalah ini. Sekarang kita lagi duduk-duduk, kita bisa sambil belajar, sambil menyimak. Ya. Maka alhamdulillah kita sekarang lagi berada di dalam kenikmatan yang sangat besar. Pemirsa Dalawat TV yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan hari ini kita akan belajar masalah ikramud dhaif. Betapa pentingnya kita menjamu tamu, betapa pentingnya besarnya fadilah orang-orang yang menjamu tamu. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman, ya, man yu'minu billahi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, di hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia menghormati, menjamu tamunya. Para ulama menghukumi menjamu tamu ini hukumnya sunnah. Berarti jangan dikira kita ada tamu ke rumah kita jamu mereka, kita perbuatan mubah. Kalau sudah hukumnya sunnah, sunnah mayuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perbuatan sunnah itu kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita tinggalkan kita nggak dapat dosa. Jadi kalau kita dapat tamu, kita menjamu tamu itu terus menerus sampai tamunya pulang, itu pahala ngalir terus, kan nikmat. Makanya hukumnya menjamu tamu ini hukumnya sunnah. Bahkan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal beliau mengatakan menghukumi wajib bagi kita untuk menjamu tamu kita yang musafir. Beliau mengasih waktu yaumun wa lailah. Sehari semalam kita wajib menjamu tamu kita. Kalau sudah wajib, yakni kalau tamu kita musafir, kita datang ke rumah kita tolak, kita dosa. Itu menurut Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Mengapa demikian? Karena beliau tahu juga, sangat benar-benar mengetahui betapa pentingnya kita menjamu tamu kita. Itu jangan sampai nggak senang sama tamu, benci sama tamu, itu bahaya. Menjamu tamu itu pahalanya sangat-sangat besar. Ya, dikatakan para ulama bahwasanya barang siapa yang menjamu tamu dan dia kenal dengan tamu itu, seakan-akan dia menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dia menjamu tamu dan dia nggak kenal dengan tamu itu, seakan-akan dia menjamu Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sangat istimewa berarti orang-orang yang menjamu tamu itu. Jangan sampai ada di hati kita ada sedikit nggak senang sama tamu, benci sama tamu, itu bahaya. Bukan Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, tamunya beliau bukan sehari dua hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun nginep di rumahnya Habib Shalih. Apa yang dia ingin dikasih sama Habib Shalih, dikasih makan sama Habib Shalih. Keperluannya dia dikasih sama Habib Shalih Tanggul. Makanya nggak kaget kalau Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid menjadi wali besar. Dikatakan Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid itu kalau doanya lebih cepat dari jalannya petir. Ya seperti itu amalannya, sangat cinta dengan tamu. Kalau kita masih benci dengan tamu, ya susah kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Doanya seret, nggak kabul-kabul doanya, ya kenapa doa saya kok nggak kabul-kabul? Ya itu karena benci sama tamu. Ngikutin siapa? Rasulullah juga menganjurkan kita untuk kita benar-benar senang dengan tamu kita. Mari kita membaca cerita hikmah daripada orang yang memuliakan tamu. Qala ba'du sholihin. Diceritakan oleh sebagian
orang-orang soleh. Karena min adatina alla nazurun nisa. Daripada orang-orang soleh mengatakan adatnya kita ini ada cerita, ada seseorang mengatakan daripada adatnya kita ini kita nggak boleh berziarah silaturahmi ke orang perempuan. Ya, dari adatnya kita nggak pernah silaturahmi ke orang perempuan. Fasami'tu anna imra'atan minas solihat fi baladin kadza ishtaharrat anha karamatan. Jadi kita ini nggak pernah ziarah silaturahmi ke orang perempuan. Kok ada satu orang perempuan di daerah apa gitu, katakan di sini, orang perempuan itu dia memiliki karomah yang sangat besar. Orang perempuan itu wali besar. Faqtadatil hajah an adhhaba ila ziyaratiha liutalli'a ala tilkar karamah. Ini orang perempuan ini katanya punya karomah yang sangat besar. Maka orang soleh tadi mengatakan, maka saya dengan kisahnya karomahnya seperti itu, terlintas saya ingin ziarahi silaturahmi, menemui wali itu, saya pengen lihat karomahnya, kata si orang soleh tersebut. Wahiyya sya'indaha tahlibu labanan wa asalan. Salah satu karomahnya apa? Yang lagi booming, yang lagi rame. Karomahnya si wanita wali tadi memiliki kambing, dan kambing itu bisa diperah dari kambing itu, selain susunya juga bisa keluar madu dari susunya itu. Jadi karomah besar, kambing kalau keluar susu biasa, tapi keluarnya madu. Nah, ini nggak bisa kecuali pada para wali. Nah, orang soleh tersebut itu lagi booming di waktu itu. Wah, ini harus saya ketemu sama wali perempuan tadi. Saya pengen nyaksikan ini. Madu keluar dari susunya kambing. Kok bisa ini? Lantas dikatakan di sini al-karamatan faqdatul hajah. Falamma wasalat ila al-qaryah allati hiya fiha ishtaritu qadhan wajitu ilaiha fasalamtu alaiha. Setelah aku beringinan, langsung si orang soleh tadi berangkat menuju desa si perempuan yang wali tadi. Sebelum masuk ke ke desa wali tadi itu, si orang soleh tadi beri tempat. Dia membeli tempat buat susu tadi itu. Lantas dia mendatangi wali perempuan tadi dan mengatakan, fasalamtu alaiha tsumma qultu laha. Kemudian aku masuk rumahnya, aku salam kepada dia. Lantas aku katakan kepada si wali tadi, uridu an anzuru hadhihi al-karamah allati fi sya'indaka. Dia mengatakan kepada wali yang perempuan tadi, saya datang ke sini, saya pengen tahu, katanya engkau ini punya kambing, engkau mempunyai karomah yang mana kambingnya itu bisa mengeluarkan madu. Saya pengen tahu, bisa enggak? Lantas si perempuan tadi mengatakan, hubban wa karamatan, ya, dengan senantiasa. Ini ditulis juga, ya, hubban wa karamatan, dengan senantiasa. Kalau ada orang datang kepada kita, ana minta tolong dong ente gini-gini, hubban wa karamatan. Ya, ini artinya dengan senantiasa. Ya khair, oke dah ana bantu ente. Hubban wa karamatan ditulis. Begitu juga sebagian orang Arab mengatakan kalau gitu absyir. Ya, bahagialah kamu. Ini untuk memberikan, oke, saya turuti kemauanmu. Oke, ente minta tolong apa? Ana turutin. Terus ada yang mengatakan di sini hubban wa karamatan, yang banyak juga mengatakan absyir. Ana minta tolong dong, besok anterin ana ke Surabaya, besok anterin aku ke Jakarta, besok anterin karena aku ada perlu penting gini. Langsung kita orang minta tolong gitu sama kita katakan kepada mereka absyir. Oke, saya turuti. Besok saya temani kamu. Hubban wa karamatan, ya khair, siap, besok ana turut kamu. Bahasa Arabnya harus
dihafalkan juga. Jadi harus di dalam belajar juga kita harus banyak mendapatkan kosakata bahasa Arab. Ditulis ya. Si wanita tadi mengatakan oke. Pemirsa Dalwa TV jangan kemana-mana. Ini lagi seru. Ceritanya lagi seru ya. Jangan kemana-mana. Ini si perempuan tadi menuruti. Oke, saya akan turuti. Saya akan tampakkan kambing itu. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Tetap di Alkisah Dalwa TV.